Ya, baik. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu peserta Sekolah Penggerak yang saya kasihi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan kasih dan berkatnya kita bisa bertemu di tempat ini lagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Baik ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Amin, amin, amin. Ya, baik. Ya, sebelum kita memulai dengan uh, pertemuan kita, marilah kita panjatkan puji dan syukur, doa kita dalam hati kepada Tuhan atas limpahan kasih dan rahmat-Nya, dan mari kita berdoa supaya sesi ini boleh berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan jaringan, supaya semuanya bisa uh, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menampilkan materi saya melalui screen. Saya mohon izin. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Baru proses. Oke, sudah Pak. Oke. Sudah kelihatan ya Ibu Tartila ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, jadi hari ini kita akan melihat tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, jadi saya mencoba memperbesarnya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah paham tentang proses penyesuaian kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kita sudah pelajari sebelumnya? Nah, kalau sudah, berarti kita akan lanjutkan ya, dengan mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah kita, nah kali ini kita akan melihat dan kita juga akan membahas tentang komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, di dalam penyusunan kurikulum operasional itu. Nah, di dalam komponen kurikulum operasional itu ada terdapat 6 bagian atau 6 komponen. Kita akan melihat secara satu persatu. Nah, yang pertama, komponen yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik satuan pendidikan ini diperoleh dari analisis konteks. Ya, dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, dalam hal sosial, dalam hal budaya, bahkan guru-gurunya dan tenaga kependidikan. Jadi untuk menemukan karakteristik satuan pendidikan ini dibutuhkan memang sebuah analisis konteks. Ya, jadi kita bisa melihat keunikan dari sekolah itu. Ya, peserta didiknya seperti apa, ya, capaian-capaian pembelajaran mereka seperti apa, kesenangan-kesenangan mereka, bahkan kehidupan sosial di lingkungan sekitar satuan pendidikan itu, budaya-budaya yang sangat kental atau sangat kuat di sekitar lingkungan pendidikan atau sekolah yang sedang kita kita bertugas di sana, itu perlu dianalisis secara kontekstual seperti itu. Jadi kita harus menemukan komponen yang utama adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, setelah kita memperoleh atau kita sudah mengetahui tentang karakteristik satuan pendidikan di sekolah kita, lalu kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu kita harus menemukan atau merumuskan visi, misi, dan tujuan dari pendidikan itu, atau dari lembaga pendidikan secara khusus tempat di mana kita bekerja, yaitu sekolah kita. Jadi visi ini yang pertama dia harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek
dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi bukan hanya peserta didik itu hanya berfokus pada pembelajaran 3 tahun aja, tetapi visi juga harus bisa menggambarkan bagaimana peserta didik ini menjadi subjek tujuan jangka panjang, kehidupan setelah mereka selesai mengenyam pendidikan di tempat kita, lalu kehidupan selanjutnya. Ya, jadi ini berbicara visi ini tentang sesuatu yang diukur sampai jangka panjang, sampai ke depannya, sampai peserta didik itu mencapai kesuksesan atau tujuan yang dia cita-citakan. Lalu visi juga itu harus menerapkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ya. Peserta didik itu dituntut juga menjadi peserta didik yang mandiri, lalu memiliki karakteristik ya dan kreatif, lalu punya semangat gotong royong. Nah, ini visi harus menggambarkan atau pembelajaran yang ada itu dapat mengarahkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, selain visi yang sudah dituangkan, kita perlu juga menjabarkan misi. Dan pembuatan misi ini diantaranya itu, misi itu harus menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi. Jadi ketika kita sudah membuat visi, lalu selanjutnya kita membuat misi untuk menjawab bagaimana sekolah mencapai visi itu. Dengan kata lain, misi ini lebih menjabarkan hal-hal yang lebih detail, ya, secara operasional mungkin seperti itu untuk bisa membuat visi itu tercapai. Lalu juga dalam pembuatan misi itu kita perlu melihat nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan visi. Jadi kadangkala kita melaksanakan visi ini ada hal-hal, ada hambatan-hambatan, kadangkala membuat kita sedikit bergeser daripada visi yang kita tuju. Tetapi misi ini dibuat supaya kita tetap berpegang atau berjalan berdasarkan nilai-nilai atau aturan-aturan selama kita menjalankan misi itu. Setelah membuat visi, setelah mendapatkan misi, akhirnya kita juga diminta untuk membuat yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini ada 4 hal yang perlu kita lihat, yaitu pertama tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi tujuannya sekali lagi kepada peserta didik, bukan kepada sekolah itu. Nah, terkadang banyak sekolah yang hanya berfokus kepada bagaimana sekolah memfasilitasi kondisi dan keadaannya, tetapi lupa kepada peserta didik. Apakah ada dampak tidak kepada mereka? Nah, yang kedua, tujuan itu menggambarkan patok-patok, ya, patok-patok penting dan selaras dengan misi yang ada. Jadi tidak boleh tujuan dengan misi itu tidak berkaitan, tidak boleh, harus sejalan, seirama supaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi itu bisa berjalan dengan baik. Lalu dalam tujuan juga kita melihat strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan yang terakhir, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita perlu melihat akan kekasan ya lulusan dari sekolah tersebut. Terkadang ini dilupakan juga oleh banyak sekolah-sekolah. Kadang-kala sekolah tidak menemukan ciri khasnya. Ketika peserta didik itu mereka sudah lulus, tidak bisa menunjukkan ciri khas daripada sekolah itu. Sehingga kalau sekolah ini berhasil dalam tujuannya menciptakan atau menghasilkan peserta didik yang membawa karakteristik atau kekhasan dari sekolah itu, maka saya yakin dan percaya stigma masyarakat kepada sebuah sekolah itu akan sangat lebih baik dan lebih terarah lagi. Dan mereka akan dengan mudah, dengan percaya untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk diajar atau diberikan kepada kita untuk kita didik. Ya, seperti itu. Lalu selain komponen visi dan misi serta tujuan, Bapak Ibu, kita juga lihat komponen yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini artinya bahwa sekolah mengatur muatan kurikulum dalam
satu rentang waktu dan beban belajar. Nah, cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Nah, di dalam pengorganisasian pembelajaran, itu kita perlu melihat yang namanya intrakurikuler. Ini berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika diperlukan seperti mulok. Jadi ada beberapa mata pelajaran dan juga ditambah dengan mulok yang disesuaikan dengan konteks budaya atau konteks sosial bahkan kebutuhan dari satuan pendidikan yang ada. Lalu hal yang berikutnya kita juga bisa melihat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi ini menjelaskan pengelola proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Jadi kita diminta untuk melihat apakah profil pelajar Pancasila ini sudah diterapkan di lingkungan sekolah kita atau belum. Nah, kalau ada hambatan-hambatannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu, bagaimana kita bisa mencari solusi supaya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat tercapai. Lalu yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ini gambaran eskul dalam bentuk matrik atau tabel. Nah, itulah merupakan bagian-bagian dari pengorganisasian pembelajaran. Ya, yang berikutnya, yang keempat adalah rencana pembelajaran. Ya, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah ini menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Jadi bukan per semester, Bapak Ibu. Ini menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Nah, isinya seperti apa? Berisi alur pembelajaran atau unit mapping. Ya, atau dengan kata lain untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Nah, dan juga program prioritas dari satuan pendidikan yang ada. Nah, itu merupakan cakupan yang akan kita tuangkan dalam rencana pembelajaran. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu, sangat penting sekali, karena dalam kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta berkelanjutan di satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi memang sangat penting sekali dilakukan pendampingan, dilakukan evaluasi. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kualitas. Karena kita tahu bahwa setiap proses pembelajaran itu pasti ada kelemahan-kelemahannya, pasti ada kendala-kendalanya. Makanya peserta didik juga tidak bisa secara instan memahami dan menguasai setiap tujuan pembelajaran atau materi-materi yang diajarkan. Makanya sangat penting sekali dilakukan yang namanya pendampingan dan juga evaluasi serta pengembangan profesional. Nah, kita harus mengetahui bahwa karakteristik anak-anak peserta didik kita ini seperti apa, sehingga kita bisa menemukan minat dan bakat mereka, sehingga ke depannya nanti mereka bisa menentukan di bidang mana mereka bisa lebih fokus. Nah, itu termasuk dalam pengembangan profesional. Dan yang terakhir adalah lampiran, Bapak Ibu. Lampiran ini di dalamnya ada mencakup contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Dalam pengertiannya menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema. Nah, khususnya yang per tema ini untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Ya. Yang kedua adalah contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, dalam arti deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan, sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, Bapak Ibu, inilah penjabaran materi komponen-komponen utama yang
kita pelajari dalam menyusun komponen kurikulum operasional sekolah. Jadi saya ulangi lagi, ada 6 komponen. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, yang keempat rencana pembelajaran, yang kelima pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, dan yang keenam merupakan lampiran-lampiran. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mendalami materi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sebagai bagian dari proses dan komponen penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sampai di sesi ini apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Ya, saya pikir sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Sudah sangat jelas ya. Gitu. Baik, kalau sudah sangat jelas, baik terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Kita nanti akan berjumpa di materi yang berikutnya. Dan mari kita mengakhiri pertemuan kita di saat ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing dan kepercayaan kita, dan kita bisa mengakhirinya. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat bagi kita.